Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke soal ya. Silakan disimak baik-baik. Sebuah tabung diisi penuh dengan air. Jika tabung diberi 3 lubang, gambar yang benar adalah, jadi prinsipnya gini, semakin dalam itu lubang, maka dia tekanannya makin besar. Berarti dia pancarannya makin jauh. Nih kayak gini nih, kayak nomor B ya. Dia makin bawah, makin dalam lubangnya, dia pancarannya akan semakin jauh daripada lubang-lubang yang di atasnya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, sebuah dongkrak hidrolik dengan skema seperti gambar. Di sini ada satu, A2-nya sudah ada, A2-nya sudah ada. Dari data yang tertera pada gambar, kita memperoleh gaya F2 sebesar, nyari F2 ya. Nyari F2 sama dengan apa nih? F1 dikali A2 dibagi A1 ya. Masukin aja coba rumusnya. F1-nya itu 20, A2-nya itu 4 dibagi dengan 2 ya. Nah, ini kalau untuk Pascal, dia tidak perlu diubah satuannya ya. Selama satuannya sama, kita bisa langsung pakai tanpa harus mengubahnya terlebih dahulu. Lanjut, ini kita bisa bagi nih, 4 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 1 ya. Berarti tinggal 20 kali 2 yaitu 40. Berarti 40 Newton. Oke, lanjut. Kegunaan dari pompa hidrolik adalah yang tadi nih, pompa hidrolik tuh kayak gini. Berarti untuk mengangkat barang berat ya. Selanjutnya, sebuah besi ditimbang di udara beratnya 180. Berarti ini WBU-nya ya. WBU. Setelah ditimbang dalam air berarti menjadi 100. Ini berarti WBA. Besi tersebut mendapat gaya angkat sebesar, ingat lagi rumus gaya angkat atau gaya Archimedes sama dengan WBU dikurang WBA. Berarti 180 dikurang 100. Jawabannya adalah 80 Newton. Jawabannya adalah A. Kapal laut dapat terapung di permukaan air. Hal ini disebabkan kalau benda terapung, maka massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kalau bendanya itu melayang, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kalau bendanya itu tenggelam, maka massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Seperti itu. Berarti massa jenis kapal lebih kecil nih ya daripada massa jenis airnya, makanya dia bisa terapung. Oke? Lanjut. Tekanan yang diberikan pada zat diteruskan ke segala arah oleh zat cair itu sama besar. Pernyataan disebut adalah pernyataan Pascal. Ya, ini sama nih. Kalau kita bayangin konsepnya kayak gini. Kayak gitu. Ya, di sini ada F1 misalnya, gitu kan. Ini A1, lalu ini F2, gitu kan. Ini A2. Nah, ini dia bayangannya ya. Jika luas permukaan diperbesar, maka yang terjadi pada tekanan adalah, nah kita coba ingat lagi rumus tekanan apa? P sama dengan F dibagi A ya. Nah, coba perhatiin, kalau luas permukaannya itu diperbesar, artinya kalau kita bayangin gini, kalau pembaginya itu diperbesar, maka nanti si tekanan makin kecil ya. Berarti nanti jawabannya adalah A. Kalau luas permukaannya diperkecil, maka nanti tekanannya akan besar. Jadi ini adalah konsep berbanding terbalik ya. Coba kalau kita kasih silang kayak gini ya. Kalau misalnya A-nya itu dia besar, maka si P turun, kecil tekanannya. Kalau A-nya itu kecil, maka si P akan besar. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Gaya sebesar 600 Newton bekerja pada bidang kayu seluas 3 meter kuadrat. Besar tekanan yang dialami kayu adalah, ini adalah F, ini adalah A ya. Besar tekanan, berarti dia nyari P. P sama dengan F dibagi A. F-nya itu 600, A-nya itu adalah 3. 6 bagi 3 berapa? 2 ya, 200 Pascal. Oke, lanjut. Sebuah balok kayu yang volumenya 12 meter kubik berada dalam air dengan massa jenis airnya itu 1000 km per meter kubik,
Volume balok yang muncul di atas permukaan air sebanyak setengah bagian jika gravitasinya itu 9,8 meter per second kuadrat, gaya tekan ke atas yang dialami balok kayu adalah berapa? Oke, jadi gini, karena dia berpengaruh pada volume, berarti ini adalah soal Archimedes ya. Dia punya rumus F sama dengan rho dikali G dikali V. Coba perhatiin, ini rho nya sudah ada, G nya sudah ada, V nya pun sudah ada ya 12. Tapi perlu diperhatikan, katanya yang muncul di atas permukaan air tuh setengah. Berarti kalau kita gambarkan, misalnya di sini ada wadah gitu ya, di sini itu ada balok. Nah, berarti dia di tengah-tengah sini nih, munculnya nih. Oke, berarti ini yang kita hitung nanti nih. Kan volumenya 12 meter kubik. Berarti nanti kita hitungnya setengahnya, 6. Oke? Berarti kalau kita masukkan rho-nya itu 1000 dikali dengan 9,8 dikali setengahnya. Setengah dari 12. Oke? Berarti tinggal kita bagi nih, 12 dibagi 2 berapa? 6 ya. Oke, tinggal dikali 1000 kali 6, 6000 ya. 6000 kali 9,8. Nanti kamu dapat 58.800 Newton. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya. Nah, kalau seandainya nanti soalnya itu begini, perlu diperhatiin itu dia tenggelamnya berapa bagian. Misalnya ada soal lain nih, soalnya bilang yang muncul di atas permukaan air sebanyak 1/3 misalnya ya, berarti nanti yang tenggelamnya berapa? Oh, 1 dikurang 1/3, 2/3. Berarti nanti 2/3 dikali volumenya, begitu ya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Oke? Lanjut, pada pernapasan perut yang berkontraksi adalah, pernapasan itu ada 2 ya, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau misalnya pernapasan dada itu dia yang kontraksi adalah antar tulang rusuk. Oke? Kalau perut yang berkontraksi adalah diafragma. Nah, diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Lanjut, pada respirasi manusia yang dimaksud dengan udara residu. Yang namanya residu berarti udara sisa. Oke, ini jelas nih, sisa ya. Residu itu sisa. Faktor-faktor di bawah ini yang tidak mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang ya. Posisi tubuh ya, suhu tubuh iya, jenis kelamin mempengaruhi, tinggi badan ya yang tidak ya. Jadi jawabannya adalah D. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada manusia terjadi di alveolus. Kalau bronkus itu sebagai saluran saja, dia meneruskan udara cabang batang tenggorok. Kalau ini anak cabangnya, pleura itu sebagai pembungkus. Oksigen atau O2 masuk ke kapiler darah di paru-paru terjadi secara difusi ya. Kalau oksigen tuh jelas. Ketika kamu bernapas dengan teknik pernapasan dada, diafragma akan berkontraksi saat kamu menarik napas dan bergerak ke bawah. Diafragma adalah, nah gambarnya ini ya, nih diafragma nih, dia itu sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Oke? Penyebab terjadinya TBC salah satunya karena infeksi dari virus tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Kalau Streptococcus pneumonia ini adalah penyebab penyakit pneumonia. Kalau Streptococcus pyogenes ini penyebab penyakit faringitis ya. Begitupun Orthomyxovirus juga penyakit faringitis. Lanjut, alat-alat yang tercantum di bawah ini adalah alat pernapasan kecuali. Oke, kecuali itu yang bukan. Hidung iya, tenggorokan iya, kerongkongan itu bukan ya. Ini untuk pencernaan. Paru-paru pun iya. Di bawah ini yang dimaksud dengan pleura itu adalah pembungkus ya, pelindung paru-paru. Pembungkus paru-paru atau pelindung paru-paru. Selanjutnya nomor terakhir, jika volume udara tidak 500 ml, udara suplementer itu 1500 ml, udara komplementer itu 2000 ml, dan udara residunya 1500 ml, kapasitas vital paru-paru adalah, perlu diingat lagi bahwa volume pernapasan dibagi menjadi beberapa bagian.
ada yang namanya volume tidal, yaitu adalah udara pernapasan biasa. Selanjutnya ada udara komplementer, dia adalah udara cadangan dari inspirasi. Udara suplementer adalah udara cadangan ekspirasi. Oke, ada yang namanya UR atau udara residu, dia itu sisaan. Ada juga namanya kapasitas vital. Nah, kapasitas vital ini adalah kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah inspirasi maksimal. Kapasitas vital ini bisa dihitung, yaitu dengan menambahkan volume tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer ya. Dan selanjutnya ada yang namanya kapasitas total. Kapasitas total inilah jumlah antara ada volume tidal, udara komplementer, udara suplementer, dan udara residu. Karena dimintanya itu kapasitas vital, maka kita pakai rumus yang ini. Volume tidal ditambah volume suplementer ditambah komplementer ya. Berarti kalau kita jumlahin 500 tambah 1500 itu 2000, 2000 tambah 2000 itu adalah 4000 ya. Berarti 4000 ml. Nah, di sini nggak ada ya. Jawabannya adalah E. 4000 ml. Oke, cukup sekian, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.